siang semuanya, ketemu lagi bersama kami di Bincang-Bincang bersama RSIA Miriam Kudus. Kali ini, siang ini, kita akan membahas topik mengenai laktasi. Persiapannya apa aja ya yang perlu kita siapkan. Mungkin banyak ibu-ibu yang, terutama ibu muda nih yang baru punya anak pertama ya dok ya, yang masih ada rasa khawatir, asiku bisa keluar nggak ya nanti, caranya gimana ya biar asinya banyak. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Stephanie Indrawati, salah satu dokter umum yang ada di RSIA Miriam. Kita panggil Dr. Fani aja ya dok. Ini gimana nih dok, mungkin ada yang bisa dibantu supaya para ibu-ibu muda ini juga tahu apa yang harus dipersiapkan untuk laktasi ini nanti kalau waktu anaknya lahir. Mungkin pertama saya mau jelasin dulu untuk laktasi itu. Jadi ketika seorang ibu memutuskan untuk hamil, dia pasti juga harus memikirkan bahwa dia pasti akan menyusui setelahnya, karena itu satu kejadian yang pasti berurutan. Nah, jadi ketika ibu sudah memutuskan untuk hamil, dia juga harus memikirkan nanti bisa nggak ketika dia menyusui, karena ketika menyusui bayi itu memerlukan paling nggak ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi persiapan untuk menyusui sendiri itu sudah dimulai sejak ibu itu mau mulai hamil. Persiapannya ya? Persiapannya udah jauh-jauh hari, udah lama. Jadi sebenarnya kalau yang perlu dipersiapkan selain pertama pasti kondisi fisiknya si ibu dulu. Tapi selain dari kondisi fisik juga harus mempertimbangkan mental dan lingkungan sekitarnya. Karena ketika proses kehamilan, terus nanti ketika proses menyusui setelahnya, kondisi ibu itu selain dipengaruhi dari asupan nutrisi yang masuk, juga dipengaruhi dari support dari keluarga, terutama dari suaminya, lalu kondisi lingkungan di rumahnya. Jangan sampai terlalu membuat ibu stres, karena pada saat-saat dari kehamilan sampai menyusui, kondisi hormon ibu itu masih istilahnya belum stabil lah, masih berubah-ubah terus. Ketika ibu stres, justru itu nanti yang akan membawa apa ya, jadinya asinya nggak keluar lah, jadi kayak kok rasanya penuh banget tapi kok nggak keluar asinya, kayak gitu. Terus kalau dari secara umum, kalau mau lihat dari persiapannya, tetap yang pertama kalau dari kondisi fisik ya mempersiapkan dulu, dijaga supaya kondisi fisiknya tuh memang oke lah. Jadi asupan nutrisinya tuh nggak cuma satu jenis makanan, tapi harus dipilah-pilah. Saya kayak selama hamil itu harus dipersiapkan kalau makan karbohidrat, jenis karbohidrat nih misalnya. Kebanyakan orang Indonesia kan hanya makannya nasi. Iya. Identiknya kalau belum makan nasi itu dulunya misalnya orang Indonesia tuh masih kuat itu sebenarnya, itu tuh kuat ya. Padahal karbohidrat tidak cuma nasi ya. Sebaiknya kadang diselingin, misalnya memang nggak setiap hari nasi terus. Saya ada satu hari diganti kayak kentang atau kayak singkong, itu kan juga termasuk karbohidrat. Dan kadang ada memang di antara jenis-jenis karbohidrat pun ada yang karbohidrat A lebih baik di vitaminnya, ada vitamin ini. Karbohidrat yang jenis B ternyata ada vitamin tambahan lain nih. Jadinya kalau bisa semakin lebih sering mengkonsumsi makanan yang berbeda-beda, itu dari karbohidrat. Terus kalau dari lemaknya, misalnya lemak dan protein, bisa dari ikan atau daging seperti itu. Jadi jangan hanya makan kayak tahu tempe terus, padahal kan tetap perlu, karena penyerapannya nutrisi yang lain, penyerapannya lebih bagus ketika sumber protein atau lemaknya itu dari yang hewani. Karena proses rantai proteinnya tuh lebih gampang diserap untuk yang hewani. Terus jangan dilupakan juga kayak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau bisa tuh harus setiap hari adalah di menu diet hariannya mencantumkan ada buah-buahan, ada sayur-sayuran gitu. Kalau sayuran-sayurannya itu kira-kira apa ya dok? Apa aja sih yang bagus sebetulnya untuk mendukung supaya asinya ini ya? Sebenarnya kalau kita bicara untuk makanan jenis tertentu, tidak ada yang khusus, tapi memang
kalau khususnya di Pulau Jawa ya kayak banyak yang bilang daun katuk itu memperlancar ASI, iya, kayak gitu. gayung katanya. Tapi sebenarnya yang diperlukan adalah macam-macam dari jenis sayurannya. Sebenarnya kalau dari pengaruh sayuran atau buah-buahan tertentu itu hanya membantu, tidak terlalu banyak. Karena tetap aja sebenarnya kalau banyak orang nih yang salah kayak berpikiran, kalau nggak minum kayak ASI booster tuh pasti macet. Sebenarnya kalau dari proses produksi ASInya sendiri tuh sangat dipengaruhi oleh hormonal dari si ibunya. Jadi dari dalam sebetulnya ya. Sebenarnya dari dalamnya. Jadi untuk proses menyusui sendiri itu ada 2 hormon yang paling berperan penting. Pertama, prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah istilahnya kayak hormon yang memerintahkan supaya si tubuh ibu itu memproduksi si ASInya. Sedangkan satu hormon lagi adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah ketika ASI yang sudah ada di payudara ibu itu diperintahkan oleh oksitosin ini untuk keluar lewat dari areola dan kupingnya, kayak gitu. Jadi harus ada keseimbangan dari 2 hormon ini. Padahal 2 hormon ini itu sangat terpengaruh juga dari kondisi stresor yang dialami si ibu. Jadi jangan stres-stres ya, itu sangat pengaruh sekali ya. Jadi ketika ibu stres atau kecapean secara fisik, otomatis hormon ini jadi nggak balance kan. Jadi paling sering mengenai dari oksitosinnya. Jadinya sebenarnya si ibu sudah produksi nih banyak ASI, payudaranya sampai penuh, tapi kok nggak keluar ya karena mungkin ibunya ketika menyusui itu terlalu kesusu, keburu-buru harus melakukan yang lain, atau dia banyak pikiran di luarnya, atau support dari keluarganya sendiri kurang, jadinya susah keluar. Susah keluar sebenarnya. Kasarnya gudangnya ini sudah banyak, sudah penuh ya, tapi nggak bisa keluar. Jadi kan berarti sugesti seperti, aduh aku pasti bisa deh. Ini itu tuh cukup membantu ya. Cukup membantu. Kalau ada rasa ketakutan yang luar biasa gitu ya, akhirnya membuat kita, aduh kau nggak kurang gimana ya, kalau ASInya kurang gimana? Ini cukup nggak ya? Biasanya tuh ibu seperti itu, karena nggak bisa ditakar, ternyata berapa milinya gitu. Jadi kalau misalnya ketika nanti sudah memutuskan untuk hamil, harus punya kepercayaan diri dulu sebelumnya. Saya pasti bisa menyusui, meskipun nanti ibunya entah bekerja atau ada halangan yang lain, tetap pasti bisa menyusui asalkan kita atur-atur dulu aja jadwal menyusuinya. Jadi ketika misalnya menyusui, otomatis kan yang paling baik adalah langsung ke bayinya ya, bukan kayak diperas kayak gitu. Dipompa. Biasanya ada yang bilang, kalau dipompa itu banyak gitu. Tapi saya pribadi mengalami kalau dipompa itu nggak bisa keluar. Tapi kalau diberikan bayinya kok masuk keluar. Soalnya sebenarnya anatomi dari mulut bayi dan juga payudara itu kayak saling udah klop lah istilahnya gampangannya. Ketika ibu menyusui langsung kepada bayinya, otomatis bayi itu akan menutup semua dari payudara ibunya. Lalu dia akan istilahnya memompa bayinya itu secara ritmis, maksudnya sesuai kebutuhannya dia. Bayinya. Dan kondisi dalam mulut bayi itu kan otomatis nggak bakal sekeras ketika pakai pompa. Pompa kan pasti dari kayak plastik. Kadang sakit ya. Kadang sakit. Justru salah satu yang menyebabkan dari beberapa orang luka lecet, terus penurunan jumlah ASI adalah penggunaan pompa yang salah biasanya. Jadinya kalau misalnya udah memutuskan untuk ASI, tetap pertama kali ketika misalnya ibu bekerja ini kan pasti ada cuti 3 bulan kan. Nah di saat cuti itu sebisa mungkin sering-seringlah untuk menyusui secara langsung ke bayinya. Otomatis ketika menyusui secara langsung ke bayinya, bonding antara ibu sama bayinya kan terjalin ya. Terjalin, terus bayinya pasti nanti tidak bakal bingung ketika bingung puting ya biasanya ya. Bingung puting. Jadi kayak sudah membiasakan bayi untuk istilahnya memompa secara langsung ASInya. Jadi si bayi juga bisa menakar kebutuhannya seperti apa, nanti si ibu juga bisa memproduksi lagi sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jadi sebetulnya harusnya yang dianggap untuk merangsang produksi ASI kita lebih banyak itu tetap dari rangsangan mulut bayi sendiri, tetapi pompa itu
hanya untuk membantu karena sudah penuh, bayi kan kebutuhannya masih sedikit ya dok, sedangkan kita keluarnya banyak, jadi kita pompa untuk disimpan sebenarnya supaya kalau kosong dia bisa produksi lagi sebenarnya seperti kan itu. bukan karena wah ini harusnya dipompa nih biar banyaknya, itu bukan karena dipompanya ya, tapi karena dari stimulasi si stimulasi si bayi karena dia penuh di kelebihan disimpan seperti itu ya dok sebetulnya ya. Jadi tetap dari bayi punya peranan penting untuk disusui langsung ibunya ya itu. Jadi kalau ibu bekerja mungkin pulang kerja juga harus lebih banyak waktu bersama bayinya langsung diberikan. Kalau pas kerja kan biasanya di botol, ya kita simpan. Begitu pulang tetap harus dengan bayi supaya merangsang itu lagi hormonnya supaya produksinya tetap banyak ya nanti. Justru lebih baik ketika malam hari itu lebih sering bayi disusui secara langsung, bukan dari ASI yang sudah diperah paginya atau hari sebelumnya, karena produksi prolaktin itu paling tinggi ketika malam hari. Jadinya ketika si ibu itu bisa menyusui secara langsung si bayinya saat malam, otomatis pertama menambah kedekatan ibu sama bayinya. Kedua, karena siklus dari hormonal si ibunya itu prolaktin tinggi saat malam hari, ketika dirangsang otomatis prolaktin akan tambah banyak di dalam darah, otomatis produksi ASI-nya semakin banyak untuk besoknya kayak gitu. Terus pengen tahu nih dok, sebetulnya tuh kan ini kan kita yang betul itu gimana ya, berapa lama kira-kira kita memberikan ASI untuk bayi ini dalam satu payudara kita tuh ada durasinya nggak sih, mestinya minimal sekian menit karena memberi waktu bayi itu untuk merangsang, untuk keluar, itu sebetulnya ada nggak patokannya? Kalau dari patokan dari yang saya baca di IDAI itu sekitar 5-15 menit, tapi semua itu tergantung dari bayinya masing-masing, soalnya kan kondisi bayinya beda-beda. Yang jadi indikator adalah ketika bayinya itu posisinya sudah benar ketika disusui, jadi kepala bayi sama bahunya itu harus lurus, jadi semua ngadep ke payudara ibu dan dada bayi sama dada ibu itu saling nempel. Bayi ini posisi dalam satu garis lurus, terus posisi mulut bayi itu benar-benar nutupin semua dari payudaranya. Jadi mulutnya itu benar-benar kebuka, benar-benar kebuka, dan otomatis ketika ibu nyusui langsung kan terasa ya ketika bayinya ngenyot atau enggak kayak gitu, itu dirasakan. Kalau memang ibu ngerasa payudaranya itu sakit, berarti posisinya belum benar nih, pasti bayinya pasti nanti akan kurang ASI-nya. Jadi benarkan dulu posisinya, terus nanti tandanya kalau bayinya udah kenyang, otomatis bayi akan ngelepas sendiri tuh mulutnya dari payudaranya. Jadi dia udah cukup gitu kan, terus dia tidur kan sudah ini ya, sudah nyaman, sudah kenyang. Berarti sebetulnya kalau kita menyusui rasanya kok sakit, itu berarti pasti posisi kita kurang pas ya, seharusnya tidak sakit ya. Mungkin kalau untuk yang pas penempelan pertama misalnya 5-10 detik awal otomatis masih sakit kan, masih cari si bayinya. Tapi ketika dia sudah mulai ngenyot itunya kok masih sakit, berarti kemungkinan paling besar adalah posisi ibunya kurang pas, dan mungkin atau mulut bayinya tuh belum masuk semuanya. Jadinya otomatis kalau di payudara kan ada putingnya, mungkin dia hanya ngenyot di bagian putingnya aja, belum sampai mulutnya masuk semua. Harusnya puting itu nyampe di dasar langit-langit belakang bayi, jadinya hampir semua mulutnya tuh ngebuka, ini misalnya payudara langsung untuk kayak gini, jadi puting ini posisinya di belakang langit-langit. Berarti kalau bayi nyusui itu tidak terima putingannya di depan, tapi dia harus apa ya, yang di payudara kan ada yang warnanya hitamnya, areolanya pun juga harus kalau bisa sebagian besar ya, mungkin kalau ada yang areola yang besar kan nggak bisa masuk sama, paling nggak sebagian besar lah ketutup sama si mulutnya bayi kayak gitu. Jadi kadang posisinya yang salah jadi bikin bayinya kok nangis terus, rewel terus, paling mungkin ya ASI-nya kurang, karena 6 bulan pertama otomatis makanan utama dari si bayi itu ASI. Ya, soalnya kan memang kita harusnya ASI eksklusif gitu ya, benar-benar harus digalakkan sebisa mungkin ya, selama ibunya memang ada produksi ASI, lebih baik diberikan ASI gitu ya, karena memang itu yang banyak apa ya, kalau kayak ASI pertama kali itu kan katanya itu sumber kolostrum kolostrumnya itu kan luar biasa ya. Fungsinya itu apa sih dok sebetulnya itu? Sebenarnya kolostrum itu dikeluarkan di hari pertama sampai hari kelima, dengan jumlahnya memang masih sedikit karena posisinya kondisi si bayi juga kebutuhannya masih belum sebanyak kalau sudah bayi sebulan atau beberapa minggu.
Di dalam kolostrum itu ada istilahnya antibody. Antibody itu kayak kekebalan tubuh yang diberikan oleh si ibu ke bayi supaya untuk melapisi saluran cernanya si bayi. Jadi otomatis sumber makanan utama bayi paling awal kan dari mulut ya semuanya. Jadi ketika ASI masuk, ketika diawali dengan kolostrum itu, istilah saluran cernanya lebih sehat lah, lebih kayak terlindungi. Jadi ketika nanti misalnya penyiapan ASINya mungkin pakai ASI perah, itu jadi nggak terlalu gampang diare, gampang terinfeksi kayak gitu. Jadi kalau dulu kan kadang orang, kok warnanya kuning ya, kayaknya agak kuning. Kalau orang yang nggak tahu zaman dulu kan dibuang dulu. Orang zaman dulu tuh dibuang dulu. Iya, harusnya itu malah jangan ya. Jadi memang kuning tuh memang warnanya kolostrum seperti itu ya, bukan putih kan. Kok nggak putih ya, kok kuning gitu. Itu tetap justru itu yang kolostrum yang pertama diberikan ya sebetulnya. Diberikan dulu ke bayinya karena di situ kandungan antibodinya cukup tinggi, jadi dia bisa membantu untuk proteksi dari saluran cernanya si bayi kayak gitu. Nah, ini dok, kan Mas Farah juga masih ada sih beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui komen maupun melalui DM ke kami ya. Itu tuh mereka juga menanyakan, aduh ini kok bayinya tuh cukup nggak ya minumnya, apalagi kalau bayi yang baru lahir, karena beberapa dari ibu-ibu yang menanyakan itu kok saya hari pertama kedua belum bisa keluar ASINya gitu. Itu bayi saya kira-kira gimana ya, kekurangan cairan nggak ya, kok terus dia makannya minumnya gimana kan sebisa mungkin tidak memberikan formula ya kalau tidak dalam kondisi yang sangat dibutuhkan atau khusus gitu kan. Kan pasti kita akan mendorong untuk tentang ASI ya, bagi kita juga selalu mendukung IMD juga ya. Jadi itu gimana ya dok, maksudnya tuh sebetulnya bayi itu aman nggak kalau misalkan dari pertama kedua ini ibunya belum bisa keluar ASINya atau ASINya masih sedikit sekali? Sebenarnya nggak apa-apa karena otomatis pertama ketika ibu melahirkan dari si ibu juga istilahnya kayak adaptasi lagi untuk hormonalnya, dari bayinya sendiri juga adaptasi untuk gimana caranya dia menyusui. Jadi ketika ibu merasa oh hormonnya cuma dikit tok ya, tetap aja disusuin aja nggak apa-apa. Maksudnya selain dia mengikat ngebantu bondingnya, sentuhan dari si bayi ke ibu itu juga membantu meningkatkan hormon-hormon prolaktin dan oksitosinnya itu. Jadi ketika didekatkan, tetap disusui, otomatis besoknya akan bisa meningkat jumlahnya, asalkan yang dipastikan juga posisinya udah benar. Terus dipancing ya istilahnya juga ya, kan kadang ada pijat laktasi seperti itu ya dok ya, itu bisa membantu ya. Itu bisa membantu. Terus apalagi kalau misalnya yang tren akhir-akhir ini kan kayak ada pijat oksitosin yang dibantu sama suami, itu juga sebenarnya bagus karena membantu, maksudnya mengikut sertakan keluarga untuk mendukung proses ASINya itu. Ya, itu kebetulan negatif menyangkut suami, karena ada juga nih pertanyaan dari pasien yang lain nih yang menanyakan juga, apa betul kalau kita menyusui ditungguin suami itu bisa ada pengaruhnya gitu, membantu lebih banyak? Itu tuh betul atau mitos gitu? Sebenarnya peran serta dari suami maupun keluarga itu memang nggak langsung dia bisa meningkatkan secara langsung, memang nggak, tapi dukungan emosional itu membantu menstabilkan dari kadar hormonalnya ibunya. Jadinya ibunya jadi nggak lebih was-wasan, kamarnya nggak lebih ayam ya, lebih ayam, kamarnya lebih happy, lebih happy. Nah ketika lebih happy, lebih ayam, maksudnya dia nggak terlalu memikirkan banyak hal, nggak terlalu stres, otomatis kadar hormonnya ya stabil terus. Ketika dia dirangsang oleh si bayi, maksudnya ASINya dikeluarkan terus, lalu bayinya bisa menyusul secara langsung, otomatis produksi selanjutnya bisa lebih banyak, lebih lancar lah namanya ASINya kayak gitu. Jadi memang kehadiran suami itu memacu hormon ibu itu ya, karena dia merasa tenang, happy, ya ada yang penting gitu ya kayak gitu. Jadi kalau sebetulnya kalau kebutuhan bayi baru lahir itu kadang kita masih kalau kurang gimana ya nanti kalau gini, karena kan bayangan kita tuh selalu membandingkan seakan-akan seperti kita kalau mau minum gitu ya, banyak banget, bayi mungkin kan nggak segitu. Biasanya berapa banyak sih dok takarannya? Kalau dari yang saya baca di IDAI memang kebutuhan bayi 1 bulan awal itu sekitar 450 sampai 1200. Cuma indikator yang paling pasti adalah dari si bayinya sendiri.
dipastikan kalau dalam 24 jam itu bayi pasti sudah bisa pipis 6 kali, itu tandanya sudah cukup puas sih. Justru dia kita pegang ya, bukan berapa banyak, kita nggak bisa naker gitu ya, karena tiap bayi ya kemampuannya berbeda-beda ya, penyerapannya beda-beda, kebutuhannya beda-beda, jadi yang dibuat takaran adalah yang kebutuhannya. Pipisnya 6 kali dalam 24 jam dan kondisinya tuh nggak pekat yang kayak warnanya kuning banget ya, berarti kurang cairan, meskipun dia 6 kali kan kok kayak kuning banget ya ini ya, mungkin asinya harus diperbanyak dan ibu juga harus memperbanyak minumnya dia karena proses menyusui itu memerlukan energi yang banyak. Jadi ketika menyusui itu ibu ya harus tercukupi nutrisinya, tercukupi cairannya, jadinya ketika dia ASI, ibunya juga nggak kelelahan secara fisik kayak gitu. Jadi tetap juga ibu harus kalau habis menyusui juga harus tetap banyak minum juga minum, banyak makan juga, nggak perlu membatasi makanan ini itu. Saya sebenarnya kalau dibilang rasa ASI itu terpengaruh dari makanan ibu juga ada benarnya juga sih. Jadi ketika kita full ASI misalnya 6 bulan secara eksklusif, ibunya makan berbagai macam makanan, maksudnya dia nggak pilih-pilih, otomatis mungkin rasanya nggak secara sepenuhnya ke transfer ke ASI, cuma ada kayak rasa tertentu yang ikut masuk. Nah itu secara nggak langsung mengenalkan si bayi terhadap rasa-rasa yang baru. Jadi ketika nanti sudah mulai program MPASI, si bayi akan lebih gampang lah untuk menerima rasa baru di selain ASI itu ya, karena sudah misalnya kena sedikit lah dari situnya aslinya waktu dia masih full ASI dengan ibunya. Soalnya kan kadang ada yang kamu tidak boleh makan ini makan itu nanti bayinya begini begitu gitu. Tapi kan karena memang dirasakan juga oleh bayinya. Meskipun memang nggak secara full ke transfer semua ya rasanya atau kandungannya nggak secara full, tapi cukup mempengaruhi ada perubahan rasa di ASI-nya. Bahkan ketika si bayi dalam kandungan rasa yang masuk ke dalam bayi juga sudah ada karena bayi kan terkoneksi dengan tali pusat, lalu dia minum air ketubannya kayak gitu. Jadi ketika ibu makan sesuatu atau minum sesuatu kadang juga akan terasa di bayinya juga. Jadi kalau orang tua dulu kan selalu bilang waktu kita hamil waktu menyusui biasanya tuh nggak boleh makan sambal. Kalau yang kita yang suka banget makan itu kan kayak tersiksa gitu. Itu sebetulnya sampai berapa lama sih nggak boleh makan sambal, atau memang betul nggak boleh sama sekali, atau boleh tapi porsinya atau bagaimana dok? Itu pengaruh nggak sih ke bayinya jadi diare atau yang lain-lain katanya seperti itu? Kalau untuk menyebabkan diare ke bayinya sih enggak, karena produksi ASI itu sebenarnya diproduksi dari istilah gudangnya itu di payudara dan itu tidak berkaitan langsung, maksudnya langsung misalnya keserap nih dari usus terus langsung masuk ke payudaranya, rasanya itu nggak kayak gitu. Jadi kalau anatominya beda ya, anatominya beda dan cara kerjanya beda. Jadi kalau misalnya ibu pengen makan pedas sebenarnya nggak apa-apa, cuma memang dalam batasan yang wajar karena otomatis ketika misalnya biasanya makan nih langsung satu piring misalnya banyak banget gitu, ya mungkin bisa dikurangi separohnya terlebih dahulu. Jadinya itu juga membantu melindungi proteksi dari saluran cernanya ibu sendiri, jadi kondisinya jadi lebih fit juga si ibu. Jadi kalau bisa ya bervariasi. Tapi kalau kayak jenis makanan ikan laut itu boleh nggak sih dok? Sebenarnya tuh ada yang bilang memang untuk ikan laut yang kita harus lihat dulu ya, ikan laut yang di dalam, maksudnya ikan laut dalam gitu. Tergantung kedalamannya istilahnya ya. Ada ini ikan laut yang dalam dan dalam sekali. Ada yang bilang kayak gitu. Itu yang ditakutkan kalau ikan laut air dalam tuh mengandung banyak merkuri, tetapi seberapa besarnya kan masing-masing perairan beda-beda ya, jadi mungkin ya dibatasin aja jangan terlalu banyak. Tetap lebih ke ikan air tawar mungkin. Sebenarnya nggak masalah ikan air laut, ikan air tawar, yang penting jangan terlalu fokus di satu jenis. Jadi bervariasi. Dan bagusnya itu kayak yang daging-daging gitu juga oke ya. Daging merah ya seperti itu. Daging merah, daging putih atau unggas-unggasan gitu nggak apa-apa. Tapi ini ya jangan terlalu fokus dan nggak ada alergi dari si ibunya. Asal ibunya nggak alergi ya. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ibunya ada alergi bisa makan daging ayam terus dipaksakan ya merugikan si ibunya juga kayak gitu.
memang pasti itu sedikit banyak memang harus bervariasi, tetap harus variasi. Terus kalau sayur-sayur itu kan memang tadi disampaikan ya dok, katung gitu kan, bisa lancar, bayam, ayo banyak makan bayam penting gitu kan. Terus ada bilang juga kacang-kacangan sampai pada makan kacang terus yang ada di situ asam urat atau tinggi gitu kan. Nah itu sebetulnya bukan hanya fokus di jenis itu saja, sebetulnya semuanya tuh semuanya bisa. Ya. Sebenarnya kalau kita dengar akhir-akhir ini kan selain kayak daun katu kan ada kayak suplemen yang untuk bikin ASI booster itu kan. Sebenarnya ASI booster itu bisa diberikan ketika ibu itu sudah berhenti menyusui dalam waktu cukup lama, lalu dia ingin menyusui lagi. Kan otomatis ketika mau menyusui lagi proses stabilisasinya kan butuh waktu lama. Nah itu bisa dibantu sama ASI booster. Tapi kalau ibunya itu rutin hampir tiap hari menyusui ke bayinya, sebenarnya nggak perlu sampai ASI booster itu juga nggak apa-apa. Yang penting teruslah, maksudnya disusui secara langsung karena itu adalah rangsangan yang paling baik untuk produksi ASI-nya. Berarti yang seperti ditanyakan juga salah satu dari pasien itu menanyakan tentang ASI booster apakah perlu. Berarti sebetulnya selama produksi ASI kita itu lancar dan banyak, tidak perlu ASI booster ya. Dan yang penting rutin sih Kak, rutin. Kalau rutin disusui misalnya dengan durasi yang hampir teratur tiap harinya, itu pasti akan memacu produksinya, besok pasti akan banyak juga. Kayak gitu. Jadi bukan takarannya kayak oh hari ini banyak, bisa aja besok bisa berkurang kalau dia nggak disusui secara rutin. Nah ini kan juga ada yang nanya yang seperti tadi itu di awal, kenapa kalau rasanya yang bertanya juga sama nih, yang pernah saya alami juga gitu. Kenapa waktu dipompa kok ASI-nya lebih sedikit daripada diberikan langsung? Itu kenapa ya kok bisa terjadi seperti itu gitu? Ya ini kembali lagi kayak anatominya ketika kita menggunakan pompa untuk memompa ASI, otomatis teksturnya yang dirasakan payudara itu akan berbeda dari mulut bayi secara langsung. Karena ketika mulut bayi memompa langsung di payudara, dia lebih soft ya, lebih lunak dari mulut bayinya, kan lebih lunak. Dan si mulut bayinya ini bisa langsung menyedot sampai dalam, jadinya banyak payudara yang bisa masuk ke dalam mulut bayi. Sedangkan ketika menggunakan pompa, pertama bentuknya aja udah beda dari mulut bayi dan teksturnya juga lebih keras ketika menggunakan pompa. Dan yang lebih penting lagi, ketika menggunakan pompa nggak ada bonding antara ibu sama bayi, padahal bonding ibu sama bayi itu membantu meningkatkan hormonal si ibu, produksi itu ASI terus ya. Apalagi kalau pompanya misalnya pas lagi kerja nih, aduh kok ini buru-buru kita nggak tenang gitu ya. Terus ya udah malah akhirnya kan keluarnya sedikit karena ibunya udah aduh susu pengen nggak kerja lagi kayak gitu. Jadinya banyakan karena ininya ya, karena hormonal dari ibunya juga, karena prosesnya mungkin yang terlalu tergesa-gesa dari si ibu itu bisa pengaruh ya dari kenapa dipompa lebih sedikit. Terus ini juga mau nanya lagi tentang kualitas ASI. Sebetulnya kan kita kadang kan ASI yang bagus, yang betul-betul maksudnya isinya kandungannya itu oke buat bayi, dengan yang kayaknya ini kamu hanya air saja, kata orang kan oh ini air tok nggak ada nutrisinya. Kenapa kadang seperti itu? Kadang ada yang kental ya, ada yang putih kental pekat, ada yang kok kayaknya encer, terus kadang kalau didiamkan agak lama kalau ditaruh botol tuh bisa seperti terpisah. Itu gimana sih dok? Itu apa gitu? Jadi sebenarnya ASI sendiri itu ada fase-fasenya ya. Misalnya ketika fase awal itu biasanya memang lebih, pertama kolostrum kan kuning kental kayak gitu. Nanti lama-kelamaan dia kan berubah jadi cair yang benar-benar susu cair. Sebenarnya semua ASI itu nggak cuma air tok, memang sekitar 80-90% itu komposisi utamanya air. Tetapi di dalam itu ketika diteliti lebih lanjut ada kandungan yang lain loh, ternyata ada karbohidratnya seperti kayak ada laktosa. Memang laktosa itu yang paling banyak ditemui di ASI karena itu paling gampang diserap lah untuk saluran cernanya si bayi. Terus seiring bertambahnya waktu, kebutuhan si bayi kan juga semakin meningkat sesuai usianya. ASI-nya juga berubah, jadi komposisinya misalnya pertama kelihatannya kok encer banget, lama-kelamaan
tambah banyak ada komposisi lemaknya, jadinya dia rasanya lebih kental karena lemaknya itu menambahkan energi untuk si bayinya sesuai dengan pertumbuhan dari bayinya. Jadi kalau kata orang, itu isinya cuma air kok, ya nggak benar itu sebenarnya, karena tetap ada nutrisi, ada karbohidrat, ada lemak, ada proteinnya, tetap ada vitamin yang ikut keluar dari asinya. Memang nggak bisa langsung terlihat kental semua karena itu proses sesuai dengan kondisi si bayinya kan. Jadi semakin lama bayinya semakin besar kan kebutuhannya makin tinggi, bayinya lebih untuk memeras ya, memerasnya. Kalau kita santan kan ada yang kental ada yang encer, jadi tergantung mau yang mana. Tergantung bayinya itu seberapa kenceng sih dia memumpanya, nyotnya, seberapa frekuensinya tambah banyak atau enggak, seberapa kenceng kekuatannya dia memompa kayak gitu. Jadi itu terpengaruh dari situ juga. Merupakan satu keajaiban ya, maksudnya amazing banget gitu ya. Makanya wah kita bisa seperti itu tuh bahagia ya, misalnya kita bisa memberikan ASI untuk eksklusif bagi kita. Berarti kalau masalah encer atau kental itu sebenarnya seperti itu ya kan? Mungkin kamu lapar, kamu kurang makan, kamu kurang minum, biasanya itu seperti itu soal kental. Karena bagi ibu-ibu muda yang mungkin baru pertama kali atau anak pertama, biasanya kan banyak nih orang yang ngasih masukan kanan kiri, terus komen sana komen sini, kadang yang membuat kita bingung. Kalau saya, aduh aku kurang ya, aduh aku nggak bisa, aduh kok sedikit, jadi semakin stres sebetulnya ya. Boleh masukan tetapi kita nggak perlu takut ya, tetap harus percaya diri, yakin bayinya cukup, terus asinya ini tetap berkualitas, dengan makanan-makanan yang seimbang gizinya, itu dengan variasi menu yang cukup banyak ya yang disampaikan dokter. Nggak cuma satu itu aja, tiap hari kato terus tiap hari tiap hari tahu terus ibunya kan juga bosen juga ya, stres lagi nanti. Iya, ini kayaknya menarik sekali ya. Terus ini ada lagi yang bertanya tentang kalau kita memberikan ASI di sisi dengan payudara kiri dan kanan, itu tuh harus bergantian waktu kita nyusui itu, harus dua-duanya dikasihkan atau bagaimana ya dok? Sebenarnya nggak harus dua-duanya dikasihkan, sebenarnya tetap lagi kembali ke kebutuhannya si bayi. Kalau misalnya dengan satu payudara si bayi udah tidur kayak tadi, langsung lepas sendiri dari payudaranya, udah tidur, nggak apa-apa, itu nggak usah disusuin lagi. Payudara satunya penuh bisa dibantu dengan pompa. Tetap dibuatkan dengan pompa yang satunya, tidak harus dipaksa bayinya tidur di dibangunin dirangsang gitu ya. Biasa. Jadi tetap, saya kan frekuensinya si bayi nanti pasti akan sekitar 2-3 jam sekali, kan pasti otomatis harus disusui lagi. Nah itu yang perlu diketahui kayaknya dok, berapa lama sekali sih ini bayi harus dikasih ASI? Ketika bayi baru lahir dan disusui secara langsung sekitar 2-3 jam itu bayi harus disusui lagi kayak gitu. Jadinya untuk mengosongkan payudara si ibu, juga untuk merangsang si ibu untuk memproduksi lagi ke depannya. Lebih sering diberikan kan nanti memacu untuk dia produksi lebih banyak karena cepat ya, karena dirangsang jadi perputarannya cepat ya. Dan kemampuan si bayinya, kondisi perutnya si bayinya kan jadi lebih, ketika kita kenyang jadi nggak sampai rewel terus karena lapar kenapa sedikit kok nangis, sedikit kok bangun kayaknya tidurnya nggak nyenyak gitu. Karena bisa juga ya, bisa karena bayinya masih lapar, bisa. Jadinya pastikan dulu ketika menyusui dia posisinya yang benar. Terus bayinya ketika dia dilepas dari payudara, maksudnya dia benar-benar melepas sendiri, karena dia tandanya berarti aku udah kenyang nih, udah langsung tidur si bayinya kayak gitu. Nanti tinggal 2 jam atau 3 jam lagi disusui lagi kayak gitu. Kalau 2 jam atau 3 jam kemudian ini waktunya kita mau nyusuin, biasanya tuh ibu tuh dilemanya, tapi anakku masih tidur karena mungkin masih kenyang ya, atau apa kita juga tahu, misalnya ini bayinya tidur, itu harus saya bangunkan atau biarkan dia tidur saja, udah nanti aja ditunda memberikannya, ini dipompa atau gimana dok? Kalau misalnya posisi jadwalnya harusnya memberikan ASI, nanti bayinya masih enak-enak tidur. Kalau kita bilang pasti bayi lahir hampir 20 jam dia tidur, nggak mungkin kita nunggu dia bangun
Jadi kalau misalnya tetap 2-3 jam, gendonglah si bayi, dekatkan ke payudara. Jadi payudaranya didekatkan ke pipi atau ke dagunya si bayi, otomatis dia akan refleks ngebuka mulut meskipun dia tidur. Jadi meskipun tidur, ketika dipastikan ya berarti ya. Refleks sudah ngebuka mulut, kita yang memposisikan payudaranya biar benar-benar bisa masuk dan posisi bayinya benar-benar lurus. Oke, berarti jangan menunggu bayinya bangun dulu gitu ya. Karena kan mungkin kalau dia kan nggak tahu juga kapan ya, mungkin dia bangun itu kan karena ngompol biasanya kan karena basah jadi dia nggak nyaman baru dia kebangun biasanya. Kalau udah lapar banget malah kayak udah nggak dikasih makan udah karena kasih sampai 4 jam gitu kan. Jadi kadang tuh mungkin untuk ibu-ibu muda rasanya kan banyak teman-teman yang pernah mengalami hal itu juga. Jadi tahu teorinya nih 2 jam 3 jam tapi anaknya masih tidur kok kasihan ya. Ini nggak tega gitu. Jadi antara tetap diberikan atau enggak ya kayaknya kok cukup. Nah itu yang kita nggak tahu. Padahal ternyata tadi kalau tidur tetap aja kita gendong aja, terus di payudara kita didekatkan ke pipi atau ke dagunya bayi, otomatis dia akan kebuka itu mulutnya. Lalu kita posisikan, jadinya tetap diberikan saja. Tetap diberikan meskipun bayinya tidur, nanti kadang dia akan ngajak sendiri itu. Nanti dan nggak akan kesalah ya dok, kadang dia bisa sendiri bisa kontrol. Karena masih tak tidur, nanti tidur tak kesedut gimana? Kadang kan ada yang bertanya seperti itu. Gitu. Justru yang kesedot ketika diberikan ASI per botol. Karena lubang dari botol itu ya doknya itu ya dok. Dan ketika botol itu kebalik, otomatis kan dia bisa keluar sendiri. Sedangkan kalau dia sudah nggak mau minum ya sebenarnya. Dia nggak ada usaha untuk ngenyot si ininya, kempengnya di botolnya itu ya. Karena dia kan udah keluar sendiri. Sedangkan ketika di payudara dia akan ada usaha untuk berusaha ngenyot supaya si asinya itu keluar. Justru yang malah berbahaya ketika disusui lewat botol. Kalau kita memang nggak benar-benar awasin, resiko kesegatnya lebih tinggi karena posisinya dia akan langsung muncul sendiri ketika mengalir tanpa harus dikejotin, bisa kena lidahnya, kena dinding-dindingnya aja udah langsung kayak keluar gitu si asinya sendiri ya. Kalau dia sedang kenyang nggak bisa ngerem ya, mau bilang udah nggak bisa soalnya kan. Jadi selama di botol masih ada susunya padahal kan sama nggak diawasin gitu kan. Iya sambil kadang kan takutnya ditinggal sambil nonton sambil main jadi nggak konsen bahaya ke bayinya ya. Jangan terjatuh karena itu ya. Makanya untuk yang bayi-bayi masih awal, masih baru, misalnya 1 bulanan gitu, kalau bisa jangan dikasih susu yang pakai botol. Pertama karena kesedak, terus nanti bayinya jadi nggak ada usaha kalau disusuin secara langsung karena dia udah kebiasa pakai botol langsung keluar kok. Udah enak kan ya. Mending malas berusaha. Daya juangnya jadi berkurang. Jadi dari situ sebetulnya dari bayi pun anak-anak tuh bayi itu diberikan sudah punya semangat juang. Aduh, ini kayaknya kalau dilanjut lagi bisa makin Ini sepertinya kita akan lanjut lagi di part berikutnya ya dok. Ini cukup menarik sebetulnya untuk masalah laktasi karena saya rasa semua ibu-ibu akan mengalami hal-hal yang berbeda dan banyak pertanyaan seputar laktasi dok. Mungkin kita untuk pertemuan, untuk bincang-bincang hari ini cukup sekian dulu, tapi kita akan lanjutkan laktasi part 2 ya. Untuk berikutnya ya dok, mungkin lebih membahas lebih dalam lagi. Dan untuk teman-teman ibu-ibu semuanya yang ada pertanyaan atau ganjilan yang pengen ditanyakan, silakan menanyakan melalui kolom yang ada di IG kami. Nanti akan kami catat dan akan kami sampaikan ke pembicara, ke narasumber, nanti akan disampaikan minggu depan. Kalau ini dari Dokter Fani sebagai penutup, mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan untuk ibu-ibu muda yang sedang semangat-semangatnya untuk IMD ini ya, untuk laktasi. Karena kita kan RSI Miriam juga mendukung IMD ya dok ya, di sini ya dok ya. Jadi ketika ibu sudah memutuskan untuk hamil, persiapannya juga untuk menyusuinya nanti. Gak cuma dari kondisi fisiknya, jadinya tetap harus memperhitungkan nutrisinya, jenis-jenis makanan yang dipilih, tapi juga memperhatikan kondisi emosional dan psikisnya. Itu sangat
penting dibantu, apalagi disertai oleh orang-orang sekitar, terutama suami dan keluarga yang mensupport. Jadinya ketika menyusui nanti prosesnya bisa berjalan lancar. Oke, ya. Terima kasih sekali Dokter Terima Fani kasih. untuk waktunya Nah, siang ya. ini, untuk kesempatannya boleh sharing bersama Ya, bersama sama-sama. kami dalam acara bincang-bincang bersama RSIA Miriam Kudus. Sekian, selamat siang, sampai berjumpa, salam sehat selalu.